Krisis di Inggris menjadi sorotan berita internasional. Media internasional banyak yang mengatakan krisis Inggris berdampak karena banyaknya penambahan PSK, kemudian anak-anak yang makan karet, dan yang terakhir, Liz Truss mundur. Lantas apa sebenarnya dampak yang terjadi di Inggris dan apa yang bisa terjadi bagi warganya? Saya langsung akan mendiskusikannya dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim, selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne, Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta, Iswah Yudi. Bang Nuim, Rishi Sunak resmi menjadi Perdana Menteri Inggris menggantikan posisi Liz Truss. Seperti apa tanggapan dari Bang Nuim? Ini menarik sekali ya. Ini betul-betul menarik, luar biasa. Karena Inggris itu biasanya Perdana Menteri itu haruslah seseorang yang menjadi anggota gereja Anglikan. Misalnya pernah ada namanya Benjamin Disraeli. Dia keturunan Yahudi tapi katanya pada usia 12 tahun dia kemudian pindah agama menjadi anggota gereja Anglikan. Begitu juga dengan Boris Johnson. Boris Johnson ini sebenarnya waktu dia jadi Perdana Menteri tahun 2019 itu dia masih dikatakan oleh banyak orang dia itu sebenarnya Katolik. Tapi dia mengatakan bahwa dia sudah kembali ke gereja Anglikan. Nah, kita tahu Tony Blair setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dia pindah agama seperti istrinya Cheryl Blair. Jadi ini penting karena di Inggris itu, raja itu adalah yang disebutkan sebagai pimpinan dari gereja Anglikan. Jadi karena di Inggris itu pernah terjadi suatu ketegangan yang sangat luar biasa antara Katolik dengan Protestan. Itu luar biasa, terutama di zaman Ratu Elizabeth pertama. Jadi sekarang bukan Katolik, bukan Anglikan, tetapi Hindu, yaitu Rishi Sunak, seperti yang dikatakan oleh Iswah Yudi tadi. Dan dia sebelumnya bukan Menteri Keuangan sebenarnya, karena di Inggris itu ada beda, ada Menteri Keuangan dan ada Secretary of the Chancellor of the Exchequer. Itu namanya itu semacam Menko, macam perbendaharaan negara begitu. Di Australia juga begitu disebutkan, macam perbendaharaan negara, bendaharaan negara, atau sebagai itu dia rumahnya juga bersebelahan dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri nomor 10, dia nomor 11, jadi sangat dekat dan sangat senior dianggap. Nah, sebelumnya dia adalah bendahara negara, Rishi Sunak ini. Ketika Boris Johnson menjadi Perdana Menteri, mereka mengatakan jatuhnya Boris Johnson itu adalah karena tikaman dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Rishi Sunak, yaitu ketika dia mengundurkan diri. Nah, waktu itu sudah habis. Putus tali tempat bergantung, terbang tanah tempat berpijak, kata orang bagi Boris Johnson. Nah, sekarang dia menjadi Perdana Menteri. Tapi paling tidak, Iswah Yudi, dia adalah seorang yang sangat sukses. Ketika dia bergerak di bidang keuangan, dia sangat sukses. Makanya dia dengan istrinya dianggap salah seorang terkaya di Inggris, dan tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam parlemen dia adalah orang yang terkaya. Dia orang yang terkaya dengan kekayaan sekitar 750 juta pound sterling. Jadi bukan dolar. Nah, sekarang dia menjadi Perdana Menteri. Bagaimana orang Inggris akan menanggapinya? Karena orang Inggris melihat bahwa yang namanya Rishi Sunak ini adalah orang dari kelas atas. Jadi mereka mungkin akan curiga, mungkin dia tidak akan memahami bagaimana kehidupan orang di kelas menengah dan di kelas bawah. Ini sekarang menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Jadi orang menunggu. Walaupun dia misalnya memang berhasil sebagai seorang waktu itu yang bergerak di bidang keuangan, sehingga dia dan istrinya, karena istrinya ini anak seorang miliarwan, bukan kepala tanggung, ada miliarwan istrinya. Dia sendiri sekarang ini dengan istrinya dianggap sebagai memang jutawan pound sterling. Nah, mereka melihat apakah dia nanti bisa punya rasa empati, senasib sepenanggungan dengan rakyat kecil. Karena keadaan di Inggris sekarang ini seperti yang sering dilaporkan, bahwa inflasi terburuk dalam 40 tahun dan lain sebagainya. Sedangkan bagi orang Inggris, yang penting itu adalah sebenarnya pemerataan kesejahteraan. Nah, ini yang tidak bisa, karena Inggris itu tidak bisa melepaskan dirinya dari apa yang disebutkan sebagai satu masyarakat berkelas. Jadi tiap-tiap itu ada kelasnya, tidak bisa sembarangan karena adanya kaum-kaum bangsawan dan lain sebagainya. Dan ini susah sekali untuk bisa dihapuskan di Inggris. Jadi kita melihat
biar bagaimanapun seperti dikatakan oleh Rishi Sunak sendiri, bahwa perlu adanya persatuan dalam partai konservatif, yaitu partai dia, dan juga adanya stabilitas. Kita melihat. Jadi kita lihat nanti adalah dari tindakan yang pertama di bidang keuangan. Apa yang akan dilakukannya? Kalau seperti yang Iswahdi ketahui, Liz Truss itu jatuhnya ya ketika rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara disampaikan oleh bendaharanya asal Afrika, yaitu Kwasi Kwarteng. Tapi menariknya ya Iswahyudi adalah bahwa yang namanya Rishi Sunak ini juga mengaku memang asal usulnya dari Punjab. Kemudian kakek neneknya pindah ke Afrika, dan dari Afrika mereka pindah ke Inggris, dan dia menganggap dirinya sebagai orang Inggris. Tapi sudah ada acara-acara radio di Inggris di mana penelpon mengatakan dia bukan orang Inggris. Dia bukan orang Inggris. Nah, Sunak sendiri mengatakan saya adalah orang Inggris, tapi agama Hindu. Itu saja bedanya katanya. Dia orang Inggris tapi agamanya agama Hindu. Jadi ini merupakan satu tantangan. Dia akan nanti tentunya dilantik oleh Raja Charles III setelah Liz Truss menyerahkan kembali jabatan Perdana Menteri kepada Raja Charles III. Ya. Menariknya di sini adalah Sunak atau Rishi Sunak ini merupakan pengganti dari mantan Perdana Menteri Liz Truss yang hanya berkuasa sekitar 1,5 bulan. Yang disebabkan mundurnya Truss ini karena kekacauan keuangan di Inggris seperti pemangkasan pajak besar-besaran yang memicu guncangan yang kemudian membuat suasana keuangan atau dunia perekonomian di Inggris itu terpuruk di era Liz Truss. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mampukah seorang Rishi Sunak yang mantan bendahara negara di era Boris Johnson ini mengembalikan suasana perekonomian di Inggris? Apakah Bang Nuim melihat ada kemampuan dari Sunak? Maksudnya Sunak kan sempat juga gagal menjadi Perdana Menteri ketika kalah dengan Liz Truss, namun sekarang akhirnya Sunak comeback lah bisa dibilang seperti itu. Dan mampukah isu yang tadi Bang Nuim sempat bilang, ada mungkin isu di awal-awal dulu ketika dia gagal karena ada isu ras segala macam. Namun saat ini memang PR terbesar dari Inggris adalah memperbaiki sistem ekonomi di sana. Nah, mampukah Rishi Sunak untuk mengembalikan itu, Bang Nuim? Ya, mungkin saja. Dia sebagai salah seorang Perdana Menteri Inggris termuda, pada usia 42 tahun. Tapi sebenarnya di abad ke-19, Inggris itu pernah punya Perdana Menteri yang usianya belum sampai 25 tahun. Wow. William Pitt the Younger, itu namanya. William Pitt the Younger. Nggak sampai 25 tahun jadi Perdana Menteri. Jadi sekarang ini Rishi Sunak ini pada usia 42 tahun memang dianggap punya kemampuan. Dia sekolah di Universitas Oxford, ambil jurusan filosofi, politik, dan ekonomi. Jadi punya kemampuan, karena biasanya di Inggris itu juga seperti di Australia ini bendahara negara atau apa itu bukan orang-orang ekonomi, mungkin orang hukum, tapi dia sendiri ada di bidang politik dan di bidang filosofi dan juga di bidang ekonomi, dan sudah membuktikan kemampuannya ya di bidang keuangan ketika dia bergerak di bidang keuangan sebagai orang swasta. Jadi ini harus ditunggu, kita harus menunggu. Anehnya begini, ketika memang terbetik berita bahwa dia merupakan calon kuat untuk menjadi Perdana Menteri, itu ada wawancara dia dengan BBC kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu, ketika dia masih muda belia, dan dia diwawancarai sebagai anak seorang dari kelas menengah ke atas dan sebagainya. Jawaban-jawabannya seakan-akan tidak punya empati terhadap masyarakat kelas bawah. Itu diputar kembali, kan manusia bisa berubah. Dan manusia bisa berubah. Nah, kita lihat. Saya yakin dia akan berusaha sekuat tenaga. Dan jangan lupa, Iswahyudi, bahwa di Inggris itu banyak sekali orang India. Kalau kita pergi misalnya ke daerah bernama Bradford, kalau kita pergi ke daerah misalnya bernama Birmingham, dan saya sendiri pernah tinggal di suatu daerah, ya, di dekat Bandara Heathrow, itu, waduh, orang Indianya bukan alang kepala banyaknya. Jadi mereka ini tentu akan sangat bangga. Mungkin akan sangat bangga terhadap Rishi Sunak ini. Dan mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan agar dia memang bisa berhasil sebagai Perdana Menteri, apapun yang dikatakan oleh banyak orang.
bahwa dia bukan orang Inggris dan lain sebagainya. Jadi adalah rasisme sedikit ya dalam bidang dalam kehidupan ini. Tapi yang satu hal yang ingin saya katakan di sini, Iswayudi, adalah kenapa orang-orang yang kaya raya di negara-negara Barat itu kok getol kepingin jadi perdana menteri, jadi presiden. Kita lihat di Australia, orang yang namanya Malcolm Turnbull, dia ini miliarwan, tidak, gaji yang dia terima itu sebenarnya tidak ada artinya. Tapi kalau ditanya kepada dirinya, kenapa kamu mau jadi perdana menteri sih? Kan susah-susah ya supaya bisa mengabdi kepada rakyat. Kita lihat di Amerika, Donald Trump, dia kan miliarwan juga. Kenapa dia begitu getol ingin menjadi presiden? Mungkin dia gila kekuasaan, tetapi kekuasaan seperti di Australia, di Inggris, itu kan terbatas. Dia tidak bisa berbuat segalanya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Perdana Menteri Boris Johnson, atau yang disebut Bojo. Dia itu nama panggilannya Bojo, Joris. Seperti Joko Widodo jadi Jokowi, ini Bojo. Dulu di Australia, Scott Morrison jadi ScoMo, nah Boris Johnson itu jadi Bojo. Bayangkan, Boris Johnson itu tidak berani mencalonkan diri lagi untuk jadi Perdana Menteri karena dia masih belum selesai karena ada penyelidikan, dia dikatakan telah berdusta kepada parlemen. Yaitu ketika ditanya apakah dia memang melakukan atau ikut di dalam pesta di kediaman resminya, padahal waktu itu terjadi lockdown dan lain sebagainya, dia mengatakan oh tidak dan lain sebagainya. Padahal ada bukti bahwa dia ikut. Nah, kan hal-hal seperti ini kita lihat seperti Rishi Sunak ini, kenapa dia mesti menjadi Perdana Menteri, barangkali tidurnya juga hanya 5-6 jam sehari, karena harus memikirkan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan seperti Donald Trump, juga seperti Malcolm Turnbull di Australia. Kalau ditanya, itulah jawab mereka. Ya, karena biar bagaimanapun menjadi Perdana Menteri atau menjadi Presiden mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat. Jadi hebatnya di situlah kita melihat bahwa mereka ini bersedia mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, mengorbankan kesehatan hanya demi, kata mereka, mengabdi kepada rakyat. Nah, menarik lagi memang masih banyak, bisa dibilang Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri Inggris itu ada sejumlah ya sejarah lah yang ditorehkan oleh seorang Rishi Sunak. Namun apakah sejarah-sejarah yang ditorehkan itu mampu mengembalikan Inggris atau Bang Nuim? Sejumlah sejarah memang ditorehkan oleh Perdana Menteri Inggris yang baru, Rishi Sunak, di mana ia menjadi Perdana Menteri Inggris termuda sejak 1812, kemudian Perdana Menteri Inggris keturunan India pertama, dan juga merupakan anggota parlemen tercepat yang menjadi Perdana Menteri Inggris, yakni 7 tahun. Nah, apakah prestasi-prestasi atau sejarah-sejarah yang ditorehkan oleh seorang Rishi Sunak ini mampu membuat dia lebih lama dari Liz Truss, Bang Nuim? Bisa. Ini semuanya tergantung kepada siapa yang menjadi penasehatnya. Jadi kita mesti tahu, Iswahyudi, kebanyakan seperti saya katakan tadi, di Australia ini Menteri Kesehatan bukan seorang dokter, di Australia ini Menteri Pertahanan bukan seorang militer, itu sudah biasa. Tapi penasehat-penasehatnya adalah orang-orang yang memang profesional di bidangnya, yang gajinya bahkan bisa lebih besar dari menterinya sendiri. Jadi di Inggris juga yang sama, dia tidak bertindak sendiri, tapi dia nanti tentunya mengumpulkan para ahli ekonomi yang menjadi keuangan dan lain sebagainya, menjadi penasehatnya. Jadi ini tergantung, dia tinggal memilih. Dari begitu banyak saran-saran yang disampaikan oleh para penasehatnya, dia tinggal memilih mana yang dianggap paling cocok. Nah, itu pilihannya itu yang akan menjadi dalam kebijakan negara. Jadi kita melihat Inggris ini, Iswahyudi, tidak melihat sekarang ini, kita juga mesti melihat jauh ke belakang. Kita melihat bagaimana sejarahnya mampu terus bertahan. Jadi saya ingat ya, ketika saya ke Inggris pertama kali bekerja di BBC tahun 1964, itu masih saya lihat begitu banyak gedung-gedung yang hancur karena diserang dulu dalam Perang Dunia Kedua oleh Luftwaffe, ya ini Angkatan Udara Jerman. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia, saya berjumpa dengan seorang yang juga dari RRI yang pernah bertugas di BBC London. Dia mengatakan, wow, katanya yang kau lihat itu udah bagus. Waktu aku di sana tahun 50-an, itu keadaan itu porak-poranda. Tapi bagaimana mereka bisa dengan cepat, sebuah negara begitu kecil, sebuah pulau ya di seberang, di lepas Eropa, yang begitu kecil, dengan sumber alam yang tidak seberapa, kalau mau dikatakan sumber alam, kok bisa mampu untuk bangkit kembali? Karena pernah ada satu kajian yang mengatakan bahwa seorang petani di Inggris itu
memberi makan 28 orang. Bisa dibayangkan, negara yang punya 4 musim, ada musim dinginnya, itu seorang petani bisa begitu produktif memberi makan 28 orang, satu orang petani. Jadi ini adalah hal-hal yang menguntungkan Inggris karena bangsa Inggris ini memang bangsa yang tahan uji. Kita lihat ya bahwa dia pernah menjadi adik kuasa. Sebuah pulau kecil seperti itu yang bikin Napoleon Bonaparte sakit hati, luar biasa. Kok negara kecil seperti itu kok bisa jadi adik kuasa? Itu Spanyol bisa kelabakan, bisa kewalahan dibikin oleh Inggris. Kemudian dia punya pengaruh di mana-mana. Kita lihat di Kanada, di Amerika, di Selandia Baru, di Australia, juga di banyak negara di Afrika, Singapura, di Malaysia. Itu pengaruhnya ya. Di India juga itu sangat luar biasa. Ini negara kecil tapi punya kemampuan yang luar biasa dalam artian bahwa bukan saja di bidang politik, bukan saja di bidang pertahanan, tapi juga di bidang budaya, sehingga sekarang ini selalu dikatakan, satu dari tiap-tiap 4 orang di dunia ini mampu berbahasa Inggris. Nah, ini kan menunjukkan keuletan, ya, keuletan dari Inggris itu sendiri. Jadi, kalau kita lihat dari segi ini, rasanya memang pada awalnya akan banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seorang Rishi Sunak. Tetapi tentu dengan bantuan para penasehat yang akan ada di sekelilingnya, karena dia bukan sendirian. Dia punya penasehat yang banyak, seperti saya katakan tadi. Tentu dengan demikian dia bisa barangkali mampu untuk berusaha dalam mengatasi keadaan yang terjadi di Inggris ini. Dan harus diingat juga bahwa yang terjadi di Inggris ini bukan hanya terjadi di Inggris, tapi boleh dikatakan terjadi di seluruh dunia. Bahkan malam ini bendahara negara di Australia akan menyampaikan rancangan anggaran pendapatan belanja negara pertama dari pemerintah Partai Buruh. Dan ini dalam keadaan Australia, dalam keadaan yang betul-betul sedang menghadapi banyak cobaan. Tetapi kabarnya dia bisa mengurangi defisit anggaran sampai 40 miliar dolar. Ya, kita lihatlah apa yang akan terjadi. Ini tergantung semuanya kepada si Rishi Sunak, dan dia nanti akan memutuskan segala macam nasihat yang disampaikan oleh para penasehatnya. Bang Nuim, kalau saya mau coba flashback ke pemilihan dari Rishi Sunak ini, bisa dibilang dari sistem parlementer yang diterapkan di Inggris, terpilihnya Rishi Sunak ini menarik buat saya. Masalahnya ketika dalam sebuah kontestasi itu Liz Truss mundur, kemudian ada 2 kandidat besar, bahkan 3 ketika Boris Johnson yang juga pernah dimundurkan, kemudian mencalonkan lagi untuk menjadi calon Perdana Menteri Inggris, namun kemudian mundur. Yang kemudian ada Penny Mordaunt yang juga mengundurkan diri, yang akhirnya membuat Rishi Sunak kemudian terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris. Nah, pola-pola pemilihan seperti ini atau pola-pola yang terjadi dalam parlemen Inggris memang menurut saya cukup menarik, atau memang orang yang pernah anggaplah tercederai dalam konteks politik seperti Boris Johnson masih punya kepercayaan diri untuk mencalonkan diri, walaupun kemudian entah alasan apa dia mengundurkan diri dari pencalonan. Bang Nui melihatnya seperti apa, Bang? Ya. Boris Johnson, Bojo memang mengatakan bahwa ada 120 katanya, 100, lebih dari 100 orang anggota DPR, anggota parlemen, the House of Commons, artinya rumah rakyat itu dikatakan langsung. Ada 120 katanya yang menginginkan agar dia mencalonkan diri kembali. Nah, kalau sekiranya dia mencalonkan diri, Rishi Sunak tidak mencalonkan diri, maka yang menjadi penentu nanti bukanlah anggota atau fraksi Partai Konservatif di dalam parlemen, tetapi anggota Partai Konservatif yang jumlahnya hampir 200.000 orang. Nah, seperti yang terjadi masa lalu kan antara Rishi Sunak dengan Liz Truss, itu karena ada 2 calon, tidak bisa diputuskan hanya oleh fraksi Partai Konservatif di dalam parlemen Inggris, tetapi harus diserahkan kepada anggota Partai Konservatif. Jadi orang-orang biasa yang menjadi anggota Partai Konservatif, dan mereka lebih memilih, banyak yang mengatakan ya mungkin karena persoalan rasisme dan lain sebagainya, mereka lebih mempercayai Liz Truss, tapi akhirnya ternyata tidak begitu. Nah, sekarang ini Boris Johnson karena orangnya ugal-ugalan, orangnya urakan dan lain sebagainya, itu disukai di Inggris. Itu disukai di Inggris, itu orang seperti Boris Johnson itu sebenarnya disukai. Tetapi karena dia punya masalah, dituduh pernah berdusta kepada parlemen. Nah, ini yang bahaya. Di Inggris itu banyak kesalahan bisa dimaafkan, tapi kalau dusta kepada rakyat, nah itu dia. Kepada rakyat melalui
tentunya wakil rakyat di dalam parlemen, berdusta kepada rakyat melalui wakil rakyat dalam parlemen, itu tidak bisa, itu merupakan dosa tidak berampun. Oleh sebab itu, Boris Johnson menyadari hal ini, padahal dia sudah mempersingkat, dia kan lagi sedang berlibur ini, dia mempersingkat liburannya di Hindia Barat untuk kembali dengan segera ke Inggris dengan harapan mungkin dia akan bisa didesak oleh banyak tuntutan supaya dia menjadi Perdana Menteri. Tapi akhirnya dia sadar karena ada kasus yang belum selesai yang masih diselidiki oleh sebuah komisi di dalam DPR di Inggris, yaitu untuk mengatakan kenapa kamu sempat dituduh dan disangka telah melakukan kebohongan, melakukan dusta. Jadi dia akhirnya secara gentleman, daripada dia dipermalukan nanti, lebih bagus dia menarik diri. Dan tinggallah seorang Rishi Sunak sendiri, dan dengan demikian ditentukan oleh anggota DPR, oleh fraksi dan Partai Konservatif di dalam parlemen Inggris. Karena biar mau tidak mau, orang mesti mengakui bahwa ketika Boris Johnson menjadi pemimpin Partai Konservatif, itu dia mampu membawa Partai Konservatif ke dalam parlemen dengan mayoritas hampir 80 kursi. Dari 560 ya kursi, begitu 880 kursi, mayoritas 80, besar loh. Mayoritasnya cukup besar. Ini si Johnson yang rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya, tingkah lakunya ugal-ugalan, tapi dia disukai oleh banyak orang di Inggris. Nah, Bang Nuim, yang menarik juga adalah warisan dari Liz Truss yang bisa dibilang cukup berat untuk, walaupun memang background dari Rishi Sunak adalah pengusaha dan nantinya akan didukung oleh sejumlah pakar perekonomian untuk bisa kembali membuat perekonomian di Inggris lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini bisa secepat itu, karena bisa dibilang apa yang terjadi dengan Inggris itu berdampak dari memanasnya hubungan Ukraina dan Rusia. Mungkinkah seorang Rishi Sunak kemudian memperkendor tekanan Inggris terhadap Rusia atau yang terjadi di sana dan membuat suasana di Eropa kembali lebih teduh, Bang Nuim? Kalau itu tidak bisa. Nampaknya dia terikat. Kalau sudah persoalan Ukraina itu terikat. Inggris harus berpegang teguh ya pada prinsip. Nah, ini dia harus berpegang teguh. Apa yang bisa dilakukannya sekarang ini adalah bagaimana meminta kepada para penasehat ekonomi dan keuangannya untuk menciptakan suatu kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mengganggu pasar. Kan Liz Truss ini mengganggu pasar. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negaranya itu mengganggu pasar. Pasar menerimanya dengan merasa bahwa ini tidak benar, ini bisa berantakan dan lain sebagainya. Tapi apabila buat bendaharanya, Kwarteng terpaksa mengundurkan diri. Kasihan betul, baru 37 hari barangkali sudah mengundurkan diri. Jadi ini tergantung dan dia akan belajar. Saya pikir Rishi Sunak akan belajar dari kesalahan ini. Dan dia akan sangat hati-hati. Karena dalam hal ini, boleh dikatakan setelah Inggris itu menarik diri dari Eropa, ini adalah suatu tantangan yang sangat berat. Kalau sekiranya Inggris masih di dalam Uni Eropa, kemungkinan besar seperti kita ingat, barangkali Iswahyudi ingat, ketika itu Yunani dalam keadaan yang sangat kewalahan, itu terus dibantu oleh Uni Eropa, terutama oleh Jerman yang memberikan bantuan keuangan dan lain sebagainya supaya stabil. Karena apabila ada salah satu anggota dari Uni Eropa ini, dari 27 anggota Uni Eropa ini, ada salah satu yang goyah dan goncang, dan ini tidak cepat distabilkan, ini nanti bisa berdampak terhadap anggota-anggota yang lain. Nah, sekarang Inggris sudah mandiri, sudah berdiri sendiri. Ya, ini karena memang keinginan dari Boris Johnson sendiri untuk Inggris tidak lagi merupakan bagian dari Uni Eropa. Dan oleh sebab itu, Inggris harus hati-hati. Dan saya berpikir, mengingat latar belakang dari Rishi Sunak ini, sebagai orang yang pernah berjasa, pernah berhasil di bidang keuangan, ya, dia bergerak di bidang keuangan sehingga mengumpulkan kekayaan bersama istrinya, seorang, kalau tidak salah saya perancang busana, sampai hampir 750 juta pound sterling. Tentu dia akan mengambil tindakan yang akan meneduhkan, akan menyejukkan, tidak akan membuat pasar di Inggris menjadi begitu tidak menentu, begitu guncang, begitu gelisah dan lain sebagainya. Ini yang paling penting barangkali yang harus dilakukan
oleh seorang Rishi Sunak. Dan saya merasa dia punya kemampuan, walaupun dia masih sangat muda, baru berusia 42 tahun, dan dia bukan orang kulit putih, tapi orang India, ya, atau disebutkan Asia Selatan, dan lain sebagainya, tetapi dia pendidikannya pendidikan Inggris. Sekolah dasarnya, sekolah SMP-nya, sekolah SMA-nya, ini adalah sekolah-sekolah yang pertama di Inggris. Dan universitasnya itu kan ada 2 universitas di Inggris yang disebutkan Oxford dan Cambridge. Nah, dia masuk ke Oxford, seperti saya katakan tadi. Dia ambil jurusan filosofi, politik, dan ekonomi. Jadi dia sudah punya bekal. Dalam hal ini dia sudah punya bekal. Sehingga dia barangkali nanti bisa melakukan pemilihan atas berbagai macam saran yang disampaikan oleh para penasehatnya yang paling cocok untuk keadaan sekarang ini di Inggris. Nah, yang menarik sebenarnya kalau saya juga ingin bertanya, namun di segmen berikut Bang Nuim, apakah suasana perpolitikan bisa dibilang di Inggris yang baru dengan raja baru, kemudian perdana menteri yang notabene merupakan orang keturunan India pertama, ini mampu mempercepat Inggris kembali bisa dipercaya oleh investor untuk kembali datang ke Inggris yang sempat keluar ketika di era Liz Truss. Bang Nuim, suasana politik di Inggris bisa dibilang saat ini sangat baru dengan raja yang baru, kemudian suasana yang tadi Bang Nuim bilang, hubungan sekarang Inggris sudah di luar dari Uni Eropa sekarang pasca kesepakatan Brexit. Nah, apakah ini memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Sunak untuk bisa secepat mungkin mengembalikan suasana perekonomian di Inggris, Bang Nuim? Ya, kita mesti menunggu, mesti bersabar sedikit. Tapi kita mengetahui, Inggris ini punya tradisi dan dipegang teguh sekali. Ini negara banyak sekali sumbangannya terhadap umat manusia. Ya, kita melihat bagaimana Inggris ini mampu ketika selesai Perang Dunia Kedua, dia dalam keadaan boleh dikatakan babak belur dan lain sebagainya. Mereka tidak memilih seorang Winston Churchill yang telah begitu berhasil memimpin Inggris untuk melawan Nazi Jerman, tapi mereka memilih seorang Clement Attlee dari Partai Buruh. Karena apa? Clement Attlee ini menjanjikan kesejahteraan, kemakmuran bersama dalam apa yang disebutkan sebagai negara sejahtera, di mana orang yang menganggur dapat tunjangan pengangguran, orang sakit diberikan perobatan cuma-cuma dan lain sebagainya. Dan ini Inggris baru selesai Perang Dunia Kedua, sudah bisa melakukan suatu perubahan perombakan yang begitu hebat. Dari sebuah negara yang dianggap aristokratik, feodalistik, dan lain sebagainya, menjadi sebuah negara yang dalam tanda kutip sangat mirip dengan sosialis, negara sosialis. Dan kemudian ditiru di Australia, di Selandia Baru, di Kanada, dan lain sebagainya. Jadi Inggris ini punya kemampuan yang memang kalau saya melihatnya bukan karena ya saya tertarik kepada segala macam budaya dan kesusastraan di Inggris, tapi saya melihat memang mereka punya kemampuan dalam hal ini. Itu kalau sudah sampai kepada tantangan, mereka itu mampu untuk menghadapi tantangan itu. Ini karena disebabkan oleh tradisi mereka yang dipegang begitu kuat. Ya, tidak semua orang di Inggris setuju dengan tradisi feodalistis yang ada di Inggris, ya. Bahkan ada di Inggris itu orang yang tidak setuju dengan sistem kerajaan. Tetapi umumnya mereka melihat ada stabilitas. Kerajaan itu memberikan stabilitas. Itu ibarat jangkar bagi sebuah kapal di tengah laut. Tidak terumbang-ambing ke sana kemari. Jadi dengan adanya Rishi Sunak ini kita melihat apakah dia mampu dengan segala bekal yang telah diperolehnya pada usia yang begitu muda sebagai seorang Perdana Menteri, apakah dia mampu untuk mengembalikan Inggris boleh dikatakan ke atas rel yang sebenarnya, atau membuat perekonomian Inggris menjadi jauh lebih matang, jauh lebih stabil daripada sebelumnya seperti yang sekarang ini. Karena ya seperti dikatakan tadi, Iswahyudi, ini bukan hanya dialami oleh Inggris. Ini dialami oleh hampir sebuah negara di dunia. Dan Inggris memang barangkali di antara yang sangat berat. Karena keadaannya, karena seperti kita lihat, saya katakan tadi, sumber daya, sumber alamnya, dan lain sebagainya sangat terbatas dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi kemampuannya sudah terbukti di masa lalu. Dan apakah ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh Rishi Sunak untuk kemudian
menggalang persatuan di kalangan bukan saja partai konservatif, tetapi juga di kalangan rakyat, sehingga rakyat juga memberikan kesempatan dan dukungan kepadanya untuk mencoba, untuk menyelesaikan, untuk menstabilkan Inggris setelah mengalami gejolak yang begitu mengkhawatirkan. Nah, Bang Nuim, belajar dari kegagalan seorang Liz Truss terkait kebijakan ekonominya, apa sebenarnya yang menyebabkan hal yang paling fundamental yang harus dihindari seorang Rishi Sunak sehingga tidak terulang lagi kekacauan ekonomi yang disebabkan oleh seorang Liz Truss, Bang Nuim? Dia tentunya mengatakan kepada rakyat, saya tidak punya lampu Aladin yang bisa simsalabim segalanya bisa beres. Saya perlu waktu, saya perlu dalam hal ini dukungan yang solid, ya, yang sangat kuat dari masyarakat secara keseluruhan, dari pihak-pihak bisnis dan lain sebagainya untuk bisa mengembalikan perekonomian Inggris ke atas rel yang sebenarnya. Karena ketika keluar dari Uni Eropa itu, ya memang Inggris masih betul-betul agak kalang kabut sedikit. Tetapi itu sudah dipertimbangkan dari sejak semula. Ini akan terjadi. Tetapi tidak disangka bahwa kemudian terjadi COVID-19. Nah, ini yang telah memporak-porandakan, membuat centang peredang perekonomian di Inggris dan tentunya di banyak negara lain. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Rishi Sunak adalah memberikan kesan, memberikan keyakinan kepada rakyat secara keseluruhan, terutama kepada partai konservatif yang sekarang harus mendukungnya 100%. Karena dia akan terus-terusan ditantang, karena partai buruh yang beroposisi sekarang ini sudah tidak sabar ingin agar di Inggris diadakan pemilihan umum, karena mereka menganggap dalam keadaan seperti sekarang ini, niscaya rakyat akan lebih mempercayai partai buruh yang begitu stabil kelihatannya daripada partai konservatif yang begitu banyak cakar-cakaran di dalam batang tubuhnya. Jadi dia harus bisa meyakinkan bahwa pertama, dia perlu waktu. Kedua, dia perlu adanya persatuan. Ketiga, dia perlunya ada stabilitas. Dan keempat, tentunya dia memerlukan kebijakan yang memang nantinya pada akhirnya akan mengembalikan perekonomian Inggris ke tahap yang sebelumnya. Ini bukan soal yang mudah. Ini adalah soal yang sangat berat. Tetapi ini merupakan suatu tantangan. Dan dia bisa saja memberikan secara tidak langsung kesan kepada rakyat. Kalian pikir, saya ini orang yang kaya raya, kekayaan 750 juta pound sterling, ya, bukan dolar. Dia punya rumah dengan harga kira-kira belasan juta pound sterling, punya apartemen di tempat peristirahatan di Eropa dan lain sebagainya. Tapi saya masih bersedia untuk tinggal di sebuah rumah kecil yang namanya nomor 10 Downing Street. Bersedia barangkali harus bekerja lebih dari 18 jam sehari memikirkan nasib rakyat. Jadi dalam hal ini dia tentunya dianggap tidak akan mencari keuntungan pribadi, tetapi malahan melakukan pengorbanan pribadi untuk mengembalikan kesejahteraan bangsa Inggris. Ya, kita lihat saja seperti apa kiprahnya seorang Rishi Sunak. Apakah Perdana Menteri kelahiran atau keturunan dari India ini mampu membawa Inggris menjadi The Great Britain lagi, seperti itu, Bang Nuim. Dan terima kasih Bang Nuim atas ulasannya, dan kita lihat lebih lanjut nanti kiprah dari seorang Rishi Sunak. Dan MJ Listener, demikianlah perbincangan saya dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Dan tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan bergabung dengan Breaking News Metro TV yang akan membahas atau terkait sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana dari Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer yang akan dilaksanakan pada pagi ini, di mana 12 saksi akan dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan terkait apa yang terjadi dengan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tetaplah di 94.7 FM MG Radio Network, more than just news. Breaking News Metro TV akan hadir sesaat lagi.